Saya menunggu di mobil selagi dia merekam acara itu, tetapi kali ini lama sekali dia baru muncul, sehingga saya sempat makan semangkuk bakso di luar gedung televisi itu. Ketika dia selesai, sebelum saya bertanya kenapa lama baru keluar, ayah langsung bercerita, ayah tadi diminta untuk tampil sebagai artis persis seperti Chris Biantoro. Saya belum mengerti ke mana arah cerita itu dan ayah melanjutkan, mereka meminta ayah supaya tampil tiap hari untuk mempropagandakan keluarga berencana, caranya meminta sangat sopan. Oleh kerana itu, ayah menjawab dengan sopan pula. Ayah mengatakan bahawa sepanjang pendengaran saya, program keluarga berencana itu telah berhasil dengan sukses. Maka, kalau sekiranya saya tampil pula mempropagandakannya, nanti malah masyarakat menyangka bahawa program itu gagal dan kalian sendiri yang rugi. Begitulah cerita ayah. Dengan kata lain, permintaan itu ditolaknya dengan halus. Ayah tampaknya merasa geli dengan permintaan itu. Beberapa lama dalam mobil dia masih berkelakar dengan saya, green spot, shampoo, lipstick, lalu keluar si Badu Atai meneriakkan sukseskan program keluarga berencana. Saya pun tertawa mendengar kelakar itu, teringat pada tokoh si Badu Atai yang sudah amat akrab di tengah-tengah kami, tapi tak pernah ada orangnya. Delegasi. Awal tahun 1969, tibalah di Jakarta Datuk Abdul Rahman Yaakob, Menteri Urusan Tanah Malaysia, bersama Tan Sri Abdul Jalil Hassan, seorang ulama yang waktu itu menjadi pemimpin Islam College. Kedua tamu itu solat Jumat di Masjid Al-Azhar. Selesai solat, beliau itu pun menemui ayah di rumah. Kedatangan tamu-tamu terhormat itu ialah untuk menjejaki kemungkinan keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam konferensi yang akan diadakan di Kuala Lumpur. Ayah yang menerima mereka mengingatkan bahawa dia tidak berwenang untuk memberi pendapat kerana dia bukan orang pemerintah, sedangkan itu menurut rencananya akan diwakili oleh wakil-wakil resmi negara. Lama juga dia berunding di rumah, esok malamnya pertemuan dengan jamuan makan. Soalnya pihak Malaysia ingin agar Indonesia mengirimkan ulama-ulamanya yang terkemuka. Namun, kerana resmi mewakili pemerintah negara masing-masing, mereka belum mengetahui kepada siapa mereka harus mengadakan kontak-kontak lebih dahulu. Orang Malaysia pun tak begitu mengenal pemimpin Islam Indonesia yang duduk dalam pemerintahan. Ayah menyarankan agar beliau menghadap Menteri Agama Muhammad Dahlan dan Menteri Luar Negeri Adam Malik. Mereka menyatakan apakah tidak ada kemungkinan hambatan-hambatan psikologis bekas konfrontasi jika mereka bertemu Menteri Agama. Mereka pun mengingatkan bahawa dalam masa konfrontasi dahulu, ada fatwa dari tokoh ulama Indonesia bahawa mendengar radio Malaysia haram hukumnya. Lupakan soal-soal itu, jawab ayah. Beberapa waktu sesudah itu, sekitar bulan April atau awal bulan Mei tahun 1969, konferensi itu pun diadakan. Pihak Indonesia mengirimkan satu delegasi resmi, tapi dinamakan Delegasi Umat Islam. Ketua delegasi Letjen Sudirman dan anggota-anggotanya, Buya Hamka dari unsur Muhammadiyah, Rusdi Halil unsur Perti, Prof. Ibrahim Hussein unsur NU, dan Wartomo unsur PSEE, Sekretaris Mufti yang waktu itu berpangkat Mayor Abri. Ramai juga komentar surat khabar tentang status dan komposisi delegasi Indonesia itu, kerana konferensi di Kuala Lumpur itu diikuti oleh delegasi resmi negara masing-masing. Namun, sewaktu akan berangkat di lapangan udara Kemayoran terlihat banyak pemimpin-pemimpin Islam yang menghantar keberangkatan delegasi. Di antaranya tampak Muhammad Rom yang waktu itu masih dalam fokus pemberitaan sekitar pembatalannya menjadi Ketua Partai Muslimin Indonesia yang tidak beroleh clearance dari pemerintah meskipun terpilih oleh muktamar partai itu di Malang. Almarhum Prawoto Mangkusasmito, Insinyur Umar Tusin, Luqman Harun dari pimpinan Partai Muslimin dan banyak lagi yang lain. Belum beberapa lama kembali dari konferensi Kuala Lumpur, terjadilah peristiwa yang sangat menggemparkan umat Islam di seluruh dunia,
iaitu pembakaran Masjidil Aqsa yang telah dikuasai oleh Yahudi pada 21 Agustus tahun 1969. Setelah di mana-mana terdengar suara mengutuk Yahudi itu, tersiarlah seruan Raja Faisal dari Saudi Arabia untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi Islam. Dengan cepat seruan itu mendapat tanggapan positif dari negara-negara Islam seluruh dunia. Tanggal 22 hingga 25 September KTT Islam itu pun diadakan di Rabat, ibu kota Maroko. Indonesia yang rupanya dianggap sebagai negara Islam mendapat undangan pula menghadiri konferensi itu, tapi baik Presiden Suharto maupun Menteri Luar Negeri Adam Malik tak bisa memenuhi undangan itu. Indonesia diwakili oleh 3 orang tokoh-tokoh Islam, iaitu Kiai Haji Muhammad Ilyas, anggota Dewan Pertimbangan Agong, Anwar Tjokro Aminoto, dan Hamka, seorang yang tak punya jabatan resmi dalam pemerintahan. Konon, ketiga orang itu dianggap sebagai mewakili Presiden Republik Indonesia. Sudah tentu di dalam negeri komposisi delegasi itu menimbulkan berbagai persoalan pula. Harian Abadi menamakan delegasi itu sebagai orang-orang jompo. Masyarakat memaklumi bahawa Indonesia ingin menunjukkan diri bahawa dia bukan negara Islam. Dengan demikian pihak-pihak yang bukan Islam pun di dalam negeri bisa dipuaskan. Ketika wartawan menanyakan kepada para delegasi yang akan bertolak ke Kemayoran, Kiai Haji Ilyas mengatakan bahawa mereka mewakili Presiden Republik Indonesia dan juga mewakili umat Islam yang mayoritas di negara ini. Adapun reaksi di dalam negeri, nyatanya ketika tiba di Rabat delegasi disambut sebagaimana penyambutan yang diberikan pada para kepala negara yang lain dengan barisan kehormatan, tembakan meriam 21 kali, dan sebagainya. Saya tak ingin membicarakan soal KTT Islam pertama yang melahirkan Organisasi Konferensi Islam OKI dan berpusat di Jeddah dan status keanggotaan Indonesia. Cerita saya ialah tentang pengalaman hidup ayah pada tahun-tahun awal Orde Baru yang rupanya merupakan prolog keterlibatannya dalam lingkungan The Ruling Class sampai menjadi Ketua Majlis Ulama Indonesia tahun 1981. Berkali-kali dia mengatakan bahawa dia hanya membantu Orde Baru sekadar tenaga yang ada dari segi yang dia mampu membantunya, iaitu berpartisipasi dalam pembangunan bidang spiritual. Di samping berusaha mengurangi kecurigaan penguasa pada umat Islam melalui pendekatan pribadi dan bicara dari hati ke hati. Di samping itu, dia tetap menulis dalam majalah Panji Masyarakat, melakukan khutbah di Masjid Al-Azhar, kuliah subuh di Radio Republik Indonesia, mimbar Islam televisi, dan memenuhi undangan pengajian baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Pada hari besar Islam, seperti Maulid Nabi dan Isra Miraj, ayah amat sibuk pada almanak kalender yang tergantung. Setiap petak tanggalnya ditandai dengan coret-coretan pengajian yang memintanya, kadang-kadang dia harus berpidato 3 kali sehari. Kebanyakan yang mengundangnya dari instansi perusahaan pemerintah, ada kalanya di rumah-rumah para pembesar negara. Menurut keterangannya, dakwah adalah suatu perjuangan jangka panjang yang harus dilakukan dengan sabar dan bijaksana. Kita sekarang masih berhadapan dengan satu lapisan masyarakat yang terdidik dengan cara berfikir dan sistem kolonial. Mereka itu beragama Islam, tapi takut pada Islam kerana begitulah Belanda mengejarnya dulu. Masalah ini dihadapi pula di negara-negara Islam lain yang dijajah oleh kaum kolonial. Kita diperintah oleh orang-orang keluaran pendidikan barat yang tak mengerti Islam, tapi mengaku Islam. Oleh kerana itu, para mubalik harus memanggil mereka dengan dakwah. Jangan terus-menerus memusuhi mereka. Dakwah mencari kawan, bukan mencari lawan. Itulah bedanya politik dan dakwah. Politik selalu dimulai dengan suuzon, sedang dakwah husnuzon. Dengan dakwah kita menimbulkan kepercayaan dan mengajak mereka mengamalkan Islam dengan benar. Kepercayaan itu memang diperolehnya bila bicara ayah memanggil hadirin dengan sebutan anak-anakku yang tercinta, meskipun di antara yang hadir itu ada gubernur ataupun panglima militer. Berbicara dengan beberapa menteri lainnya,
benar-benar seperti orang tua dengan anak-anaknya. Di antara para menteri kabinet yang berkesan di hati ayah ialah almarhum Insinyur Sutami, Menteri Pekerjaan Umum, yang kerap kali menteri ini tampak di layar televisi meresmikan berbagai proyek. Ayah memujinya. Ayah pernah diundang berdakwah di Departemen Pekerjaan Umum yang dihadiri langsung oleh bapa menteri ini. Kemudian mereka pun selalu mengadakan kontak-kontak sebagai murid dan guru. Hamawardi, salah seorang murid ayah yang menjadi pegawai departemen itu, dipercaya oleh menteri menjadi pembimbing dalam soal-soal agama Islam. Jaksa Agung Ali Said pernah datang ke rumah bersama keluarganya, mohon restu kerana beliau akan pergi umrah. Bila ada antara para pejabat yang mendapat musibah, ayah datang menyatakan takziah dan kalau perlu dia memberikan nasihat-nasihatnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Cokropranolo, bercerita kepada saya bahawa sebelum menjadi gubernur, beliau pernah diopname di rumah sakit di Tokyo, Jepang. Waktu itu kebetulan Buya Hamka sedang berkunjung ke Jepang dan beliau meluangkan waktunya menziarahi saya di rumah sakit, cerita Pak Noli kepada saya beberapa hari setelah berhenti dari jabatannya. Coba saudara fikirkan betapa terharunya saya waktu itu. Sedang dari tanah air, tiba-tiba Buya Hamka datang menengok saya. Menurut Pak Cokro waktu itu belum ada berita bahawa dia akan menjadi Gubernur Jakarta. Perkenalannya dengan Buya sewaktu Buya Hamka menjadi pengajar di Seskot, staf Komando Angkatan Darat di Bandung sekitar tahun 50-an. Oleh kerana itu, saya percaya tak ada motif-motif politik dari Buya Hamka waktu menziarahi saya di Tokyo itu. Beberapa hari setelah diangkat menjadi Gubernur DKI, dia pun menemui ayah di rumah. Mereka bertukar fikiran dan ramah tamah. Ayah dengan pengetahuan sejarahnya menghuraikan bahawa rakyat Jakarta adalah rakyat Islam yang taat, begitupun pendatang-pendatang dari daerah lain, kemudian mengharap gubernur baru bisa menghentikan sekurang-kurangnya mengurangi pengaruh-pengaruh negatif kehidupan kota metropolitan terhadap keyakinan warga kota yang Muslim. Kerap kali ayah mengatakan bahawa dia tak mengerti politik, dia hanya berdakwah, mengaji-ngaji saja, tetapi dia sadar bahawa umat menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dari berbagai pihak. Meskipun sudah merdeka, kita umat Islam masih juga dicurigai seperti di zaman penjajahan. Ini soal sejarah yang panjang kerana mental penjajah belum akan hilang dalam masa yang singkat. Menghadapi situasi semacam itu, kita harus sabar dan berusaha membikin situasi baru, bersikap keras terus bisa putus, sedang kita semakin lemah. Jangan lupa adanya pihak ketiga yang memang mahu menyingkirkan kita dengan mengadu domba umat Islam dengan pemerintah. Yang penting dalam menentukan langkah-langkah ini ialah jangan menyimpang dari tujuan. Demikian ayah sering berdiskusi dengan teman-temannya dan dia pun menghuraikan ilmu pendekar, pegang pangkal bedil supaya tidak kena di ujungnya. Begitulah ayah, semangat juangnya tinggi sekali dan prinsip-prinsip hidupnya sangat menginspirasi. Ketua Umum Majlis Ulama terpilih menjadi Ketua Umum Majlis Ulama bagi Buya Hamka seperti duduk di kursi listrik. Kita akan mati terkena aliran listriknya yang membunuh. Saya tak bermaksud menjabarkan sejarah berdirinya Majlis Ulama Indonesia di sini, tapi ingin menerangkan bagaimana keadaan Buya Hamka waktu menerima pengangkatan sebagai ketua umumnya yang pertama dan beberapa peristiwa yang timbul dalam masa jabatannya selama 6 tahun itu. Kalau tak salah, sekitar bulan Juni 1975, kami sedang asyik menonton siaran langsung pertandingan Muhammad Ali lawan Joe Banner melalui televisi di rumah Jalan Raden Ketua Umum Majlis Ulama Patah. Ayah turut menyaksikan pertandingan itu dengan gembira. Tapi sebentar-sebentar dia melihat arlojinya, kerana tidak berapa lama lagi dia harus berceramah di hadapan konferensi kerja pemimpin wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia. Siaran belum habis, ayah sudah bersiap-siap hendak berangkat. Tiba-tiba ada telefon dari Departemen Agama. Mereka minta waktu menemui ayah dengan membawa pesan dari Menteri Prof. Mukti Ali tentang rencana pendirian Majlis Ulama.
Setelah berbicara dan menyepakati waktu pertemuan, ayah pun berangkat menghadiri konferensi Muhammadiyah itu. Esok harinya saya datang pagi-pagi menemuinya, menanyakan apa saja yang dia sampaikan di hadapan pemimpin Muhammadiyah itu dan siapa saja yang hadir. Tapi ayah tak begitu tertarik membicarakan soal Muhammadiyah itu. Yang diceritakannya kepada saya ialah tentang utusan Menteri Agama Mufti Ali yang mendekati ayah untuk menjadi Ketua Umum Majlis Ulama yang akan dibentuk beberapa waktu lagi. Berita-berita tentang Majlis Ulama itu sudah banyak tersiar, dimulai dengan terbentuknya majlis itu di daerah-daerah. Saya kurang gembira ayah menerima jabatan itu kerana saya memperkirakan lebih banyak orang yang tak menyukai Majlis Ulama seperti itu. Sejak terdengarkan berdirinya majlis itu, kritik-kritik sudah mulai bermunculan di masjid-masjid. Soalnya bukan kritik itu, tapi niat kita menerimanya untuk apa? Itulah jawab ayah. Ayah lalu meminta pertimbangan saya tentang bahaya komunis yang mulai dirasakan berhubung kalahnya Amerika dan kemenangan Vietcong. Menurut ayah, apa yang mulai banyak diucapkan oleh orang-orang pemerintah dengan istilah ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi rakyat menghadapi bahaya komunis yang juga mengandalkan ideologinya yang etis. Menghadapi ideologi komunis haruslah dengan ideologi yang bisa mengatasi mereka. Dalam hal ini Islamlah senjata kita, kerana mayoritas rakyat Indonesia menganut agama itu. Namun, kita tentu harus bekerja sama dengan pemerintah yang juga anti-komunis. Itulah pertimbangan ayah yang pertama. Yang kedua, katanya melanjutkan, kita umat Islam ini sudah lama didendami oleh pihak yang berkuasa. Ini adalah sisa-sisa indoktrinasi yang ditanamkan oleh PKI dan Orde Lama. Akibatnya apapun yang baik yang hendak kita lakukan, selalu dicurigai. Begitupun kita sendiri secara a priori menganggap segala upaya dan peraturan yang datang dari pemerintah untuk mengatur dan membangun negara, semuanya salah. Kita kehilangan pertimbangan pada setiap apapun yang datang dari pemerintah. Kalau begitu alasan ayah menerima kehadiran Majlis Ulama dan mungkin kesediaan ayah menerima jabatan ketua umumnya adalah politik. Bukankah ayah selalu mengatakan bukan orang politik? Tanya saya. Benar kalau hendak dikatakan demikian, tapi kalau orang politik menginginkan jabatan dan kursi itu, kerana empuknya kursi itu. Ayah sendiri melihat kursi ketua Majlis Ulama itu sebagai sebuah kursi listrik. Kita akan mati terkena aliran listriknya yang membunuh. Tapi kerana niat kita baik, insya Allah kita tidak akan mati dan kepada mereka ayah katakan, agar kami tidak diberi gaji dan pensiun. Yang ayah niatkan ialah menghidupkan kembali umat ini, menghadapi bahaya yang mengelilinginya, jawab ayah mantap. Hari berikutnya dalam pembicaraan saya dengan ayah, beliau mengatakan bahawa dia telah melakukan istikharah dan sudah berkonsultasi dengan pemimpin Muhammadiyah. Mereka menyetujui berdasarkan pertimbangan yang sama dengan pendapatnya. Suatu sore, kami naik mobil bersama dengan ibu dan menantunya. Di depan sebuah bioskop terpampang poster filem besar dengan gambar yang disebut porno, apalagi bagi seorang seperti ayah. Ketika sampai di rumah kembali, ayah berbisik pada saya, ayah benar-benar malu berjalan dengan kalian. Kenapa? Tanya saya. Poster filem di depan bioskop yang kita lewati tadi, entah ke mana muka ayah hendak disembunyikan, katanya. Kami pun terlibat pembicaraan tentang moral remaja sekarang. Tentang obat-obatan terlarang, revolusi seks yang sedang berjangkit di negara-negara maju, seperti Eropah, Jepang dan Amerika. Pemerintah harus lebih tegas, terutama badan sensor filem, kata saya menyalahkan pemerintah. Tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja. Ini juga tugas semua kaum ulama dan para pendidik bangsa. Di sinilah ayah melihat satu lagi alasan perlunya ketahanan nasional, iaitu dari segi pembangunan moral bangsa. Untuk mengatasinya perlu kerjasama ulama, jawabnya. Maksud ayah, Majlis Ulama itu. Itu salah satu di antaranya, jawabnya.
Dan ayah menjadi ketuanya. Mereka masih percaya kepada ayah, jawab ayah pula. Juli tahun 1975, Musyawarah Alim Ulama Seluruh Indonesia dilangsungkan. Namun sebelumnya, beberapa orang pemuda Islam mendatangi ayah. Mereka dengan sikap keras mencuba menghalangi kesediaan ayah menerima pengangkatan itu. Begitupun kritik-kritik terhadap pribadi ayah semakin meningkat setelah surat khabar memperlihatkan gambar ayah yang diapit oleh Menteri Agama dan Menteri Penerangan Masyuri. Ayah tidak akan tunduk pada kehendak mereka, betapapun mereka mengancamnya, kata ayah. Namun, kritik-kritik itu berguna membuatnya mawas diri dalam bertindak. Akhirnya Majlis Ulama berdiri dan ayah dilantik pada 26 Juli tahun 1975 bertepatan dengan 17 Rajab tahun 1395. Dalam pidatonya pada malam ta'aruf di Gedung Sasono Langan Budaya Taman Mini Indonesia, dia menegaskan garis yang akan ditempuhnya sebagai Ketua Majlis Ulama Indonesia. Sejak itu, mulailah kami melihat kesibukan ayah bertambah dari biasanya. Selain menulis dan merekam kuliah subuh di studio RAI, kerap kali diadakan rapat-rapat dengan kawan-kawannya dari Majlis Ulama. Kita tidak mengartikan amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai oposisi. Tapi dengan sikap itu, tidak berarti kita menjilat kepada pemerintah, terang ayah. Itulah yang sering diucapkan ayah tatkala baru menjadi Ketua Majlis Ulama, kepada mereka yang sama-sama menjadi pemimpin, mahupun kepada tamu-tamu dari daerah. Beberapa bulan sesudah itu, di samping belakang Masjid Agung Al-Azhar, pemerintah membangun gedung untuk kantor Majlis Ulama. Kantor itu tergolong sebuah gedung yang mahal, dilengkapi dengan air conditioner, ruang sidang, meja-meja, dan kursi, dan lantainya dilapisi karpet. Sudah tentu untuk ketua umum disediakan ruang yang terbaik, dengan ukuran besar dan meja yang besar pula. Untuk beberapa lama ayah pun hampir setiap pagi masuk kantor itu. Karena letaknya yang tak jauh dari kantor Panji Masyarakat, saya pun lebih sering menemuinya di ruang kantornya yang baru. Di atas meja saya lihat sebuah bel yang tersambung keluar. Di dalam kamar dia duduk seorang diri, dan sekali-sekali pesuruh masuk membawa surat-surat yang akan ditandatangani. Tidak sekali pun saya lihat ayah menekan bel itu. Dia lebih sering keluar memanggil pembantunya. Melihat itu saya pun sekali-sekali membantu memanggilkan orang yang diperlukan ayah. Kenapa ayah tidak menggunakan bel itu? Tanya saya penasaran. Mereka kan punya nama, kenapa kita panggil dengan bunyi tut listrik? Jawabnya, dan saya pun tertawa mendengar jawaban itu. Selama berkantor di gedung itu, ayah tak pernah menekan bel yang terletak di mejanya untuk memanggil asisten atau pesuruhnya. Tapi lambat laun ayah pun tidak sering lagi bermarkas di kantor itu. Rupanya dia lelah mondar-mandir dari ruang ketua ke ruang-ruang lainnya, seperti ruang sekretaris dan lain-lain. Dia lebih sering tinggal di rumah seperti kebiasaannya sebelum menjadi ketua MUI. Dari Istana Merdeka ke Muktamar Masjid pada September bertepatan dengan bulan Ramadan ada berita bahawa Majlis Ulama diundang Muktamar Masjid Sedunia di Makkah. Dalam hal ini, ketua umumnya sendiri akan mewakili Majlis Ulama dari pemerintah Indonesia. Ayah memberitahukan saya bahawa dia akan berangkat. Ayah menjanjikan akan membawa saya, kerana dia harus ditemani anak lelaki atau isterinya kala melakukan perjalanan jauh. Kalau bisa Waang ikut, besar faedahnya bagi pembaca majalah Panji Masyarakat. Tapi Panji Mas sedang menghadapi puasa dan lebaran. Biasanya banyak pengeluaran rutin, seperti hadiah lebaran bagi karyawan dan hadiah-hadiah para pembantu, serta pengeluaran zakat bagi Masjid Al-Azhar tak sedikit, jawab saya. Ayah akan mencoba membicarakannya dengan Pak Menteri, dia menenangkan saya. Akhirnya, saya ikut berangkat. Dan kami, iaitu ayah, Sekjen Majlis Ulama Dr. Andes Kafrawi, dan saya berangkat pada tanggal 17 September tahun 1975, iaitu kira-kira pertengahan bulan Ramadan.
Di hari keberangkatan itu, paginya saya masih sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Ketika bertemu dengan ayah, dia mengatakan agar saya menyiapkan fotonya sebanyak 10 lembar dan sebagainya untuk keperluan visa, kerana pagi itu majlis ulama yang baru berdiri akan diterima di istana oleh Presiden Suharto. Pukul 5 sore kami sudah berada di lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Penerbangan akan melewati Kuala Lumpur dan terus menuju Karachi. Kami akan menginap di Karachi, kemudian malam harinya berangkat ke Jeddah. Baik ayah mahupun Sekjen Dr. Andes Kafrawi tampak sangat gembira tatkala berada di Halim. Beberapa orang pegawai staf Departemen Agama turut menghantar. Saya tak begitu ingat nama-nama mereka yang menghantar. Yang masih ingat ialah Marwan Sarijo dan isterinya. Mereka menjabat tangan ayah, tapi bukan jabatan perpisahan, kerana yang mereka ucapkan ialah "Selamat Buya". Apakah agaknya yang membuat mereka begitu gembira dan mengucapkan selamat kepada ayah, fikir saya. Saya tanyakan kepada seorang staf Departemen Agama itu, dia pun bercerita bahawa pertemuan majlis ulama pagi tadi dengan Presiden telah berjalan dengan penuh pengertian, kerana ayah dengan sikapnya yang hormat dan terus terang, berhasil mengungkapkan apa yang selama ini menjadi unek-unek umat Islam. Soal penyebaran agama dan ketegasannya soal kristenisasi di tengah-tengah umat Islam Indonesia. Ketika saya bertanya langsung kepada ayah, dia meminta saya bertanya saja pada Kafrawi. Demikianlah sepanjang penerbangan, kami bertiga masih asyik dengan cerita tentang pertemuan majlis ulama dengan Presiden di istana pagi itu. Ayah cuma mengaji di hadapan Presiden, lalu ayah terangkan tafsir surah Mumtahanah ayat 7, 8 dan 9. Ayah kemudian membaca ayat-ayat itu, mudah-mudahan kiranya Allah akan menjadikan kasih sayang, dan seterusnya. Berdasarkan ayat-ayat itu, ayah terangkan fakta-fakta kristenisasi yang berjalan setiap hari, dengan berbagai bujukan dan kelebihan materi mereka. Menurut cerita ayah dan Kafrawi, Presiden menyatakan tidak suka pula dengan cara-cara Kristen itu. Menurut istilah Presiden, mengiming-imingi orang dengan materi untuk menambah penganut agama adalah sangat tercela. Oh, itulah yang menyebabkan mereka mengucapkan selamat kepada ayah, kerana telah berbicara terus terang dan dipahami oleh Presiden. Saya mengangguk faham. Ada lagi, jawab ayah. Dengan Presiden, ayah membicarakan soal rumah sakit baptis di Bukit Tinggi, sebagai salah satu contoh terang-terangan menukar iman dan kepercayaan orang Minangkabau melalui pengobatan. Tapi tentu saja ayah tidak mengusulkan agar rumah sakit itu agar ditutup saja. Lalu, apa yang ayah katakan tentang itu? Tiba-tiba ayah dapat ilham, minta agar pemerintah membeli rumah sakit itu dan dijadikan rumah sakit umum milik pemerintah, jawabnya. Kafrawi memotong pembicaraan. Presiden setuju dengan usul itu. Kemudian berjanji akan menginstruksikan Menteri Dalam Negeri mengatur soal pembelian rumah sakit baptis itu. Perjalanan kami dipenuhi dengan rasa sukacita. Kami sampai di Karachi pukul 6 pagi, dan sama sekali tak sempat makan sahur. Setelah solat subuh di hotel, kami pun istirahat hari itu. Kira-kira pukul 10 pagi, beberapa orang staf kedutaan Indonesia datang menemui kami. Mereka menanyakan apa yang dapat mereka bantu dan apa saja program kami menjelang waktu keberangkatan tengah malam nanti. Mereka juga memohon kesediaan kami, terutama Buya Hamka, berbuka puasa di rumah salah seorang di antara mereka. Oh, kami musafir, tak perlu repot-repot kerana kami tidak puasa, jawab saya. Tidak puasa, tanya kawan itu dengan sangat gembira. Kalau begitu siang ini makan di rumah saya, usulnya. Kami menolak undangan itu dengan basa-basi, tapi orang-orang yang baik hati itu tetap saja menyatakan hasrat mereka. Mereka pun akan mendapat berkah dengan kehadiran Ketua Majlis Ulama dan Pak Sekjennya makan bersama mereka. Kami tak dapat mengelak. Pukul 1 siang kami sudah hadir di rumah besar kediaman duta atau kuasa usaha di Karachi.
Duta Besar sendiri berada di ibu kota Islamabad. Kami disambut oleh beberapa orang anggota staf dengan isteri mereka masing-masing. Semuanya berdasi dan isteri mereka memakai kebaya seperti menyambut Hari Kartini atau menghadiri resepsi. Hidangan pun telah terletak di atas meja. Ketika tiba waktu makan, semua yang hadir duduk di kursi mengelilingi meja makan. Dan tanpa ragu-ragu mereka mengisi piringnya. Kami diam saja. Ayah pura-pura bertanya, "Oh, rupanya di sini lebih banyak orang-orang yang bukan Islam." "Tidak Buya, kami Islam. Bahkan saya dan isteri berniat hendak menunaikan haji tahun ini," jawab seorang di antaranya. Kafrawi melihat ke arah saya. "Tapi saya sakit ma," kata orang itu lagi. "Oh," jawab ayah. "Saya pun sakit ma Buya," suara seorang ibu terdengar. "Dan suami saya ini juga sakit mah." Sang suami yang ditunjuk mengangguk dan tersenyum. Pendeknya 10 orang yang hadir laki-laki perempuan pada hari itu adalah penderita mah semuanya, sehingga tak seorang pun yang menjalankan puasa. Tapi mereka tahu benar bahawa Buya Hamka adalah orang Padang, yang suka sambal dan gulai yang pedas-pedas. Tak ada menu khusus untuk penderita mah, semua hidangan adalah yang lezat-lezat, ikan panggang dengan kecap dan cabai rawit, sate kambing, gado-gado, dan rendang. Setelah makan yang manis-manis, dan menghadiri jamuan siang itu dan ditutup dengan hidangan minum kopi, kami pun minta diri. Begitu sampai di hotel, mulailah kelakar-kelakar dari ayah dan Kafrawi keluar. Kami semua seolah-olah baru saja menyaksikan sebuah sandiwara yang amat menggelikan hati. Malamnya kami naik pesawat dan duduk berdekatan, cerita tentang orang-orang yang sakit mah, yang masih saja menjadi bahan tertawaan kami bertiga. Demikianlah kami ke Makkah diliputi oleh kegembiraan dan gelak tawa. Sukses pertemuan Majlis Ulama dengan Presiden Suharto, harapan-harapan bahawa Presiden sendiri akan menertibkan penyebaran agama, serta janji Presiden bahawa Rumah Sakit Baptis Bukit Tinggi akan dibeli oleh pemerintah, merupakan hal-hal yang membahagiakan kami. Tinggallah kami berdoa di Masjidil Haram agar semuanya segera terkabul. Ramadan yang bertepatan dengan bulan September itu amatlah panas. Ribuan orang ramai melakukan umrah di malam hari. Siang yang terlalu panas menyebabkan kota suci itu kelihatan sepi. Pagi pertama kedatangan kami, beberapa orang delegasi Indonesia lebih dahulu tiba dan mendatangi kamar kami di Hotel Makkah dekat Masjidil Haram. Kiai Haji Shukri Ghazali dan Marzuki Yatim menanyakan berita-berita dari tanah air. Kafrawi menceritakan pertemuan Majlis Ulama dengan Presiden Suharto di istana. Buya benar-benar berani bicara terus terang dengan Presiden, dan Presiden pun dengan sikap arif menerima unek-unek yang disampaikan Buya itu, cerita Kafrawi. Marzuki Yatim memandang ayah, lalu berkata dengan bahasa daerah, "Mereka sama-sama dari Sungai Batang, takana di Den Inyak." Artinya, saya teringat pada ayahandanya, Dr. Abdul Karim Amrullah yang terkenal ketegasannya itu. Ayah pun menitikkan air mata, doakan dan bantu Den dalam melakukan tugas di Majlis Ulama ini. InsyaAllah, mereka berjabat tangan. Pembicaraan selanjutnya ialah tentang apa yang akan disampaikan oleh delegasi Indonesia pada konferensi masjid itu, yang akan dibuka malam nanti dengan pertemuan makan malam bersama Gubernur Makkah. Kiai Haji Shukri mengusulkan agar Buya Hamka bertindak sebagai ketua dan juru bicara delegasi Indonesia. Beberapa orang yang hadir setuju usulnya. Sore itu, ada awan tebal di atas kota Makkah. Dari keterangan beberapa orang mahasiswa yang bertemu dengan kami, biasanya akhir September atau awal Oktober akan turun hujan dan angin agak kencang. Peralihan dari musim panas ke musim dingin sudah mulai terasa. Kami pun siap-siap menunggu waktu maghrib di Masjidil Haram. Kami menghadiri resepsi di Istana Gubernur Makkah, bertemu dengan Syekh Saleh Ghazas, Sekjen Rabita, dan delegasi-delegasi lain dari berbagai negara. Di balik keramah tamahan itu, saya memperhatikan sepasang mata berwarna biru yang selalu memandang ke arah ayah.
Seorang gemuk berjubah kuning gading, tapi bergerak lincah ke sana kemari. Delegasi-delegasi lain tampaknya selalu merhubungi orang itu, tapi bila kebetulan agak berdekatan dengan ayah, dia sengaja menjauhkan diri. Sepertinya orang itu adalah pemegang peranan penting dalam konferensi. Tapi kesan saya, dia tidak simpatik, terutama bila mata birunya terarah kepada orang-orang Indonesia, khususnya ayah. Saya mendekatinya, lalu menghulurkan tangan. I am from Indonesia. Lalu saya kembali pada ayah yang sedang ngobrol dengan beberapa orang yang dikenalnya. Saya berbisik, bertanya, kenalkah ayah dengan orang gemuk yang lincah itu? Dia adalah wakil sekjen, namanya Safwat Sakka. Ayah kenal juga, tapi belum begitu intim, jawab ayah. Para delegasi menuju tempat konferensi. Di pintu keluar, gubernur menunggu dan bersalaman sambil melepas tamu-tamunya, didampingi oleh sekjen dan wakil sekjen. Ketika tiba giliran ayah, wakil sekjen Safwat memperkenalkan diri, Min Indonesia, tanpa menyebut nama ayah. Ahlan wa sahlan, ujar gubernur dan ayah berlalu. Sedangkan saya mendengar Safwat selalu menyebut nama-nama anggota delegasi lain. Suasana di gedung kantor Rabita tempat konferensi penuh sesak tatkala kami masuk. Kami memilih tempat duduk yang bertuliskan Indonesia dengan tulisan Arab. Ternyata yang memimpin sidang adalah Safwat yang bermata biru dan gemuk pendek itu. Setelah pembacaan ayat-ayat suci dan sambutan-sambutan, Syekh Al-Azhar dari Mesir dan Rektor Universitas Madinah yang tunanetra membacakan gagasannya. Lalu pemandangan umum dari beberapa orang delegasi dengan cara yang agak kurang teratur, kerana mereka bicara dengan rebutan. Malam pertama konferensi itu, delegasi Indonesia masih saja jadi penonton. Sidang dilanjutkan siang harinya, para delegasi mulai banyak yang bicara dengan semangat berapi-api, disertai teriakan-teriakan takbir. Setelah solat zuhur, sidang dilanjutkan. Acaranya mendengarkan pandangan umum yang sebenarnya lebih mirip kontes pidato yang panjang-panjang. Kami pun pulang menjelang tibanya waktu asar. Namun saya masih melihat sudut mata berwarna biru melirik kami dengan pandangan sinis. Ketika sedang menunggu mobil yang akan membawa kembali ke hotel, beberapa orang anggota panitia mendekati kami, menanyakan tentang keadaan umat Islam Indonesia di bawah pemerintahan Suharto. Ayah tampaknya tak begitu bernafsu menjawab, mungkin kerana letih puasa ataupun ingin cepat segera istirahat. Tapi mereka mendesak terus dengan nada yang mencemoohkan kami. Dari penjelasan yang diceritakan oleh Kafrawi dan ayah di atas mobil, saya tahu bahawa mereka menuduh ulama-ulama Indonesia yang hadir itu sebagai boneka dari penguasa yang menyokong politik kristenisasi yang berlangsung hebat di Indonesia saat itu. Setelah kami beberapa langkah meninggalkan mereka, terdengarlah tawa mereka amat puas. Sore menjelang maghrib, kami jalan-jalan ke Arafah. Kabut semakin tebal dan angin pun bertiup amat kencang. Sekali-sekali terdengar bunyi gurau. Karena banyaknya debu, kami kembali ke Makkah, tetapi sampai di depan hotel, hujan turun amat lebat. Tak berlangsung lama, hanya kira-kira 20 menit. Penduduk berlarian keluar rumah dan beberapa orang anak-anak menari-nari di jalan raya mandi air hujan. Meskipun setelah itu hujan reda, sampai hari terakhir di Makkah langit tampak berkabut dan berwarna kelabu. Kami kembali menuju gedung konferensi setelah melakukan solat tarawih di Masjidil Haram. Di muka pintu, seorang berpakaian Arab mendekati ayah. Mereka berangkulan intim sekali. Ayah mengangguk dan orang itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya langsung saja menuju ruangan sidang, kerana sidang sudah mulai. Tak lama ayah masuk dan duduk bersama kelompok delegasi Indonesia. Di tangannya sudah siap lembaran-lembaran pidato yang akan diucapkannya. Rencananya malam itu dia akan minta waktu bicara atas nama delegasi Indonesia. Tapi begitu dia duduk, kertas-kertas itu diberikan kepada saya. Tanpa bicara apa-apa, saya lihat wajahnya agak murung. Siapa yang bicara dengan ayah tadi dan apa yang dibicarakannya? Tampaknya serius benar,
Tanya saya. Ayah terdiam sejenak. Ayah difitnah di sini, ujarnya singkat tanpa melihat ke arah saya lebih lama. Ada apa? Saya penasaran. Yang bicara tadi adalah kawan lama ayah, namanya Asad Shahab. Dia bekerja di sekretariat Rabitah ini. Sehari sebelum kita sampai, ada surat dari Jakarta untuk Rabitah bahawa saya adalah seorang ulama Indonesia yang pro-Kristenisasi, jelasnya. Apa? Tanya saya terkejut. Apakah ayah tahu siapa yang mengirim surat itu? Selidik saya lebih lanjut. Tidak, jawabnya. Dan Asad Shahab sendiri tidak mahu memberitahukan siapa yang mengirim surat itu, ujar ayah sambil menggelengkan kepalanya. Jadi surat itukah yang menyebabkan orang-orang Arab ini menyambut kedatangan kita dengan begitu dingin? Saya menjadi mengerti. Mungkin, jawab ayah. Tapi ayah berpesan kepada saya supaya hal itu tidak diceritakan pada anggota delegasi Indonesia yang lain. Pidato-pidato terus saja berlangsung. Delegasi Mesir yang dipimpin oleh Sheikh Azhar mendapat serangan pedas dari delegasi-delegasi beberapa negara yang berhaluan kiri. Rupanya mereka menggunakan konferensi masjid untuk menyerang Sheikh Al-Azhar yang tak ada sangkut paut dengan soal-soal politik pemerintah Sadat yang mulai condong ke Amerika. Kafrawi berdiri dan berjalan menuju meja pimpinan konferensi. Dia membawa sepotong kertas kecil, mendaftarkan nama ayah untuk berbicara. Safwat membaca kertas itu sejenak, kemudian meletakkannya begitu saja. Dan seorang lagi ke depan melakukan hal yang sama. Begitu terjadi beberapa kali. Pembicara berganti-ganti turun dan naik dari mimbar. Nama delegasi Indonesia tidak juga dipanggil. Pembicara lain yang mendaftar belakangan sudah dipanggil berpidato. Delegasi Indonesia tetap tidak pernah dipanggil sampai sidang berakhir malam itu. Sebelum Safwat menutup konferensi, Kafrawi menanyakan kepadanya kapan delegasi Indonesia mendapat giliran. Bukrah, jawabnya. Esoknya kami kembali menghadiri sidang. 1-2 orang telah berbicara. Kami masih menunggu dengan sabar. Tapi sampai pembicara ketiga, keempat, dan seterusnya, ayah belum dipanggil. Kami kembali ingin bertanya, tapi ayah mencegah. Tunggu saja, tak usah ditanya lagi. Benar, siang itu delegasi Indonesia tidak juga kebagian waktu. Malamnya adalah acara terakhir, pandangan umum. Besok pagi sudah sidang komisi dan selanjutnya akan dibacakan rekomendasi keputusan konferensi. Sesampai di hotel, ayah pun menceritakan tentang surat dari Jakarta itu kepada Kafrawi, yang disambut oleh Kafrawi dengan perasaan terkejut dan sangat kecewa. Sudahlah, jangan dipikirkan. Bagaimana kalau kita jalan-jalan besok pagi? Usul ayah. Sidang keesokan harinya kami tak menghadirinya lagi. Kami pun pergi ke Taif, menikmati hawa dingin dan membeli buah-buahan, seperti semangka dan buah delima yang benar-benar lezat untuk dimakan waktu buka puasa. Malam terakhir, dibacakanlah beberapa rekomendasi yang didengar segenap hadirin dan dimeriahkan dengan sejumlah juru foto dan televisi. Suasana agak ramai kerana kadang-kadang ada delegasi yang emosi mendengarkan keputusan-keputusan konferensi itu, lalu meneriakkan takbir berkali-kali yang diikuti oleh yang lain. Konferensi menyatakan lahirnya organisasi Masjid Sedunia dalam bentuk deklarasi Makkah. Nama-nama pemimpinnya dan semua peserta dicantumkan, termasuk nama saya, Rusidi Hamka. Namun satu nama yang lebih patut tercantum tidak disebutkan dan tidak kunjung ditemukan di atas kertas, iaitu Prof. Dr. Hamka. Sungguh aneh. Nama ketua delegasi Indonesia yang di negerinya menjadi ketua Majlis Ulama dan Imam Masjid Agung Al-Azhar tidak tercantum. Sedangkan seorang lagi anggota delegasi dari Indonesia mewakili sebuah masjid di Bukit Tinggi, tercantum dalam deretan para imam-imam tingkat internasional. Esoknya, kami menuju Jeddah, dan langsung saja kembali ke Jakarta. Sementara rombongan delegasi lain ke Madinah, ziarah ke kuburan dan Masjid Nabi Muhammad. Saya rasa pengalaman dalam konferensi masjid itu adalah satu hal yang tidak boleh didiamkan begitu saja.
Oleh kerana itu, saya bermaksud hendak menulisnya dalam majalah Panji Masyarakat, tapi ayah melarangnya dengan agak marah. Biar saja, katanya. Bahkan sesampai di Jakarta, dialah yang menerjemahkan segala keputusan-keputusan muktamar masjid itu dan disiarkan oleh Panji Masyarakat. Bukan sampai di situ saja, dari bahan-bahan yang diperolehnya, ayah sebagai Ketua Yayasan Pesantren Islam yang membawahi semua kegiatan Masjid Agung Al-Azhar, mengadakan pembaruan pengurus masjid itu. Katanya Masjid Agung Al-Azhar di Kebayoran Baru itu terletak pada lokasi yang sangat strategis untuk menerapkan apa-apa yang diputuskan dari konferensi Makkah itu. Dia tak banyak lagi cerita tentang pertemuannya dengan Presiden sebelum keberangkatannya tanggal 17 September itu, sehingga tak banyak orang yang mengetahuinya. Kiai Haji Hasan Basri, Wakil Ketua Majlis Ulama beberapa tahun sesudah itu dalam tulisannya menyambut buku kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka, menamakan pertemuan itu sebagai Dialog Ramadan. Semua yang dikemukakan Buya berdasarkan ayat-ayat surah Mumtahanah itu, dijadikan dasar oleh Majlis Ulama dalam kerukunan umat beragama yang diajukan pemerintah setiap hari, kata Kiai Haji Hasan Basri. Namun yang sama sekali tak pernah diketahui orang kecuali Kafrawi dan saya, ialah apa yang sebenarnya dialaminya pada konferensi masjid di Makkah itu. Saya sendiri bersyukur dan bangga, kerana tambah yakin bahawa segala yang dikerjakan ayah bukan untuk memperoleh pujian manusia, meskipun untuk itu dia mengorbankan perasaannya dengan pengalaman-pengalaman yang amat pahit. Ada sebuah catatan yang perlu saya kemukakan di sini. Dr. Andes Kafrawi MA yang tidak lagi menjadi Sekretaris Jenderal Majlis Ulama, setelah membaca pengalaman di Makkah itu, mengatakan kepada saya bahawa dalam beberapa kali pertemuan Buya Hamka dengan Safwat Sakka di konferensi Islam, setelahnya terjalin persahabatan yang akrab antara mereka berdua. Saya membenarkan cerita Kafrawi itu, kerana saya menyaksikan dalam konferensi Mas Media Islam di Jakarta, September 1980, Safwat bersikap ramah kepada ayah. Pada acara jamuan makan siang yang diadakan oleh Kadin di Hotel Indonesia untuk menghormati delegasi konferensi mas media, Safwat mengucapkan pidato yang berapi-api memuji ayah setinggi langit sebagai mujahid Islam yang besar di Indonesia. Dan dia pun memanggil dengan sebutan Abuya. Ketika berkenalan dengan saya, dia menyatakan bahawa Abuya itu ayahnya dan saya adalah saudaranya. Suka hati entelah, jawab saya dalam hati. Bagaimanapun saya bersyukur Safwat telah bersikap baik kepada ayah. Mungkin akhirnya dia mendengar kebenaran dan tak percaya pada fitnah yang bertebaran. Jembatan umat dan pemerintah. Kami ini bagaikan kuabika, dibakar antara dua bara api yang panas. Di atas pemerintah dan di bawah umat, demikian perumpamaan yang diucapkan oleh Buya Hamka, tatkala mengucapkan pidato pelantikannya sebagai Ketua Majlis Ulama di Gedung Sasono Langan Budoyo Taman Mini Indonesia, tanggal 27 Juli tahun 1975. Mungkin perumpamaan itu terasa agak tajam di telinga hadirin dan hadirat yang mendengarnya waktu itu. Dengan bahasa yang lebih halus, Majlis Ulama didirikan oleh pihak pemerintah sebagai sebuah jembatan yang akan menghubungkan pemerintah dengan program-program pembangunannya. Dengan aspirasi dan keluh resah rakyat yang masih memerlukan perbaikan nasibnya saat itu, bertebaranlah istilah partisipasi, keluar dari mulut para menteri yang memberikan kata sambutan dan pengarahan selama berlangsungnya musyawarah Majlis Ulama. Pemerintah akan mengambil manfaat dengan berdirinya jembatan umat dan pemerintah Majlis Ulama itu. Sebab, di situlah berkumpulnya pemimpin-pemimpin formil yang sangat besar pengaruhnya di tengah-tengah rakyat. Dengan bahasa ulama, rakyat diajak berpartisipasi, suatu hal yang mutlak diperlukan bagi suksesnya pembangunan. Sebagai kuabika, dengan tegas-tegas Buya Hamka mengatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
Menurut pendapat kami, di sinilah pokok dan dasar pertama dari berdirinya negara kita. Negara ini berdiri adalah kerana pertemuan antara keinginan luhur rakyat Indonesia dan berkat rahmat Allah. Artinya, pertemuan antara takdir dan ikhtiar manusia. Kalau tidak ada gabungan yang dua itu, kemerdekaan tidak akan tercapai dan negara tidak akan berdiri. Tentang Pancasila, Ketua Majlis Ulama berpendapat bahawa sila pertama, iaitu ketuhanan yang Maha Esa tidaklah bisa disamakan atau disejajarkan nilainya dengan sila-sila 4 lainnya. Cara mengungkapkan pendirian itu sangat tegas sebagaimana sikap seorang ulama. Saya sebagai seorang Muslim tidak dapat berfikir lain dan tidak dapat dipaksa berfikir lain daripada bahawa sila yang pokok ialah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sekiranya pemerintah atau Dewan Pertahanan Nasional menganjurkan faham bahawa kelima sila itu sama kedudukannya, maka anjuran pemerintah itu sebagai penguasa hanyalah akan dianggukkan orang kerana takut menentang kekuasaan. Namun orang akan tetap pada keyakinan hidupnya, iaitu tauhid. Bahwasanya sila ketuhanan yang Maha Esa itu tidak sama nilainya dengan keempat sila yang lain, sekitar tahun 1950, jauh sebelum adanya indoktrinasi Manipulus atau P4, saya telah menulis sebuah risalah kecil yang berjudul Urat Tunggang Pancasila. Hal itu dikemukakannya lagi di hadapan Wan Hamkamnas. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti berperi kemanusiaan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti mempertahankan persatuan Indonesia kerana dia beriman kepada Tuhan. Sebab persatuan Indonesia itu adalah janji kita sebagai suatu bangsa yang sadar. Janji itu adalah Jakarta Charter 22 Juni 1945. Demikianlah, dalam kedudukannya sebagai Ketua Majlis Ulama sama sekali tidak kehilangan kemerdekaannya untuk menyatakan kebenaran yang diyakininya di hadapan penguasa negara. Baginya sama saja, berpidato di hadapan umum dengan berpidato di hadapan pejabat-pejabat negara di Indonesia. Di Indonesia ini, telah tercipta toleransi umat beragama yang harmonis, sedangkan di negara-negara lain terjadi pertentangan antarumat beragama, ujar salah seorang anggota. Buya Hamka menjawab, adanya toleransi yang anda kemukakan itu, ialah kerana di Indonesia ini rakyatnya beragama Islam. Lalu, dihuraikannya keadaan di negara-negara lain, yang Islam menjadi umat minoritas. Di Filipina selama belasan tahun terjadi pertentangan umat beragama, di India dan juga di Inggeris. Tunjukkan kepada saya di mana negara yang mayoritas rakyatnya Islam menindas golongan minoritas agama lain. Tantang ayah. Agustus tahun 1976, ada pertemuan antara Majlis Ulama dan Dewan Pertahanan Nasional yang waktu itu dipimpin oleh Jenderal Kertakusuma. Pemimpin dewan itu datang ke kantor Majlis Ulama lengkap dengan ahli-ahlinya. Maksudnya hendak mengumpulkan bahan-bahan penyusunan GBHN dari golongan-golongan yang hidup dalam masyarakat. Majlis Ulama menerima kedatangan tamunya itu dengan ramah. Ketua Umum mempersilahkan Jenderal Kartakusuma menjelaskan maksud kedatangan mereka. Setelah mengetahui maksud kedatangannya, Ketua Majlis Ulama yang memimpin sidang minta waktu beberapa hari untuk membicarakan dulu konsep jawapan mereka memenuhi kehendak Dewan itu. Pada 26 Agustus 1976, ganti pemimpin Majlis Ulama yang mengadakan kunjungan balasan ke markas Wan Hamkamnas. Sesungguhnya tidak ada satu konsep hasil diskusi yang akan dibawa oleh pemimpin Majlis Ulama seperti yang dikatakan mereka pada Jenderal Kartakusuma, selain mempercayakan kepada Ketua Umum dan anggota-anggota pemimpin lainnya untuk menjelaskan pendirian Islam mengenai masalah-masalah kenegaraan yang mendasar yang diminta oleh Wan Hamkamnas. Majlis Ulama pun mengucapkan pidatonya di atas coretan kertas yang berhuruf Arab, yang bunyinya sama persis dengan pidato Buya Hamka sebelumnya. Soal golongan kepercayaan. Tulisan-tulisan Buya Hamka dalam majalah Panji Masyarakat sama sekali tidak mengalami perubahan,
baik sebelum dia duduk di majlis ulama, mahupun selama dia berada di situ. Apakah ayah tidak merasa perlu sedikit menyesuaikan diri dengan kedudukan ayah sekarang? Tanya saya tatkala dia menyerahkan sebuah artikel rubrik dari hati ke hati di majalah Panji Masyarakat. Saat itu, ayah menyerahkan tulisan tentang timbulnya aliran kepercayaan yang mulai ramai menjelang pemilihan umum tahun 1977. Memang kita harus selalu berhati-hati dan berusaha untuk tetap menggunakan akal sihat. Muatlah tulisan itu, mudah-mudahan dibaca oleh masyarakat luas dan mendapatkan perhatian pemerintah, jawabnya. Baginya yang terpenting, ialah setiap perbuatan dilandasi dengan niat yang baik. Tak ada tujuan politik hendak menjatuhkan pihak lain. Apa yang kita ketengahkan kepada masyarakat, ialah demi kebaikan masyarakat itu sendiri, begitupun kepada pemerintah. Dari hari ke hari isu mengenai golongan kepercayaan itu pun semakin banyak dibicarakan. Keresahan mulai dirasakan di kalangan umat Islam melalui khutbah-khutbah dan pernyataan-pernyataan pers. Pada suatu hari, Luqman Harun, seorang tokoh muda Muhammadiyah dan anggota Majlis Ulama, datang dengan setengah terkejut. Dia membawa berita adanya desas-desus bahawa penganut aliran kepercayaan itu akan diadakan sumpah jabatan tersendiri. Sumpah jabatan yang berbeza dengan cara agama yang lazim berlaku selama ini. Luqman beranalisis kalau ada motif politik di balik sumpah kepercayaan itu. Terutama usaha hendak mengurangi jumlah penganut umat Islam dan sebagainya. Baiklah, kamu cek dulu berita itu. Nanti kita bawa ke sidang pemimpin harian Majlis Ulama, usul ayah. Tapi menunggu sidang akan lama, sementara mereka akan terus saja, ujar Luqman Harun yang memang selalu peka dan tinggi semangat imannya terkait kasus-kasus seperti itu. Kalau begitu saya buat saja surat kepada Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud, kata ayah lagi. Kemudian ayah meminta saya yang menuliskan surat tersebut sambil didikte olehnya. Surat itu berupa surat pribadi dan dibawa Luqman Harun untuk Bapa Menteri Amir Mahmud. Mulailah tersiap polemik pro dan kontra di surat khabar. Bahkan dari kalangan pemuda-pemuda Islam bermaksud melakukan aksi turun ke jalan. Namun ternyata diam-diam ayah menulis surat pribadi yang sangat dirahasiakan kepada Presiden Suharto. Surat itu sangat panjang. Beberapa buku di atas rak turun dan berserakan di tempat tidur. Ayah asyik mempelajari soal-soal kebatinan dan kejawin. Pagi-pagi saya dipanggil dan dijemput oleh sopir ayah. Ada urusan penting katanya. Begitu saya duduk, ayah memperlihatkan beberapa lembar kertas yang penuh coretan tulisan Arab Jawi. Baca ini, pintanya. Saya pun membacanya. Sebuah karangan berjumlah lebih dari 15 halaman. Bukan main sulitnya membaca tulisan Arab yang dibuat dengan cepat dan padat, saking banyaknya ilham yang ingin disampaikan. Selesai membaca, ayah meminta saya menyalin lagi surat itu dengan bahasa yang lebih halus. Sementara itu dia pergi ke kamar mandi. Setelah rapi berpakaian, ayah bersiap keluar rumah. Sampai sore saya mengetik sendiri surat yang penuh coret-coret itu, karena tak boleh ada orang lain yang mengetahuinya. Kenapa harus dirahasiakan? Tanya saya tatkala ayah akan membawa sendiri surat itu ke alamat Presiden. Kita wajib menjaga kehormatan Presiden. Jika diketahui umum pasti akan menimbulkan penafsiran-penafsiran yang tidak kita ingini. Tapi umat perlu tahu agar ayah tidak dituduh berdiam diri mengenai masalah itu. Bukankah telah banyak kritik-kritik dilontarkan kepada pribadi ayah sebagai ketua Majlis Ulama? Saya tidak terima. Ayah berbuat bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk popularitas dan mengharap pujian manusia. Ayah sudah tua untuk hal-hal semacam itu. Biarlah dimaki-maki, Tuhanlah yang mengetahui. Surat itu memang disampaikannya kepada Presiden Suharto, dan Menteri Agama Prof. Mukti Ali bertanya kepadanya, benarkah Buya mengirim surat kepada Presiden? Ya, surat pribadi sebagai seorang sahabat Presiden Suharto, jawab ayah kala itu.
Saya masih belum merasa puas dengan cara itu. Suatu hari saya katakan kepada ayah bahawa surat itu perlu diambil alih persoalannya oleh majlis ulama. Bobotnya akan lebih besar. Waang masih muda, buyung. Majlis ulama itu adalah sebuah organisasi yang terlalu besar, yang terdiri dari banyak orang. Jangan dilibatkan dalam masalah ini. Sudahlah, kata ayah pula. Dan jangan lupa, kalau terjadi akibat-akibat negatif, biarlah ayah menanggung risiko, jangan bawa-bawa majlis ulama, jelasnya. Tapi saya yang mengetik surat itu telah membuatnya beberapa rangkap. Karena kasihan kepada ayah, yang selalu memikul sendiri tanggungjawab kepemimpinan yang bagaikan kuil bika itu. Surat itu di luar sepengetahuan ayah, saya kirimkan kepada Bapa Haji Hasan Basri, seorang wakil ketua majlis ulama yang sepanjang penglihatan saya sangat akrab dan dipercaya oleh ayah. Kemudian saya berikan pula pada Abuya Sultan Mansur. Pak Haji Hasan Basri sangat gembira membaca surat itu. Kemudian dia membicarakannya dengan ayah. Kemudian pusat pimpinan Muhammadiyah menghubungi saya, minta dikirimkan salinan surat itu. Tidak berapa lama, Majlis Ulama dalam suatu rapatnya memutuskan bahawa surat pribadi Buya Hamka, Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia soal kepercayaan yang dikirim kepada Presiden itu, mendapatkan dukungan dan mewakili sikap Majlis Ulama. Belum reda heboh soal kepercayaan, suasana tanah air diliputi pesta demokrasi kampanye pemilu tahun 1977. Bagaimana Majlis Ulama dan terutama Buya Hamka? Tanya seorang wartawan. Apakah Buya akan ikut kampanye? Maksud pertanyaan itu adalah, apakah Buya Hamka akan masuk Golkar? Saya tahu ada di antara kawan-kawan lama ayah sendiri yang sudah siap pasang kuda-kuda untuk menghantamnya, kalau saja ayah menyatakan masuk Golkar. Apalagi beberapa orang pemimpin dan tokoh-tokoh Islam mengeluarkan pernyataan akan memilih Partai Persatuan Pembangunan yang bertanda gambar Kaabah. Memang ada ajakan dari beberapa pihak agar ayah membantu kampanye salah satu golongan. Namun ayah berdiam diri soal itu. Sebagai seorang warga negara dia akan turut menyukseskan pemilu. Namun apa pilihannya adalah rahasia, sesuai dengan asas itu sendiri. Anggota Majlis Ulama pun dipersilakan memiliki pilihannya masing-masing, kerana mereka juga berasal dari berbagai golongan. Ada Golkar atau GAPI seperti sekjennya, Dr. Andes Kafrawi, MA dan Habib Habsyi. Dan ada pula PPP seperti Kiai Haji Shukri, Amiruddin Siregar dan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, bahkan melakukan kampanye untuk PPP. Namun sering terjadi, di beberapa daerah ada golongan yang menggunakan namanya untuk kepentingan mencari suara, iaitu di daerah kelahirannya sendiri seperti di Pariaman, Sumatera Barat. Di situ terdapat pamflet stensilan bahawa Buya Hamka adalah anggota ANU. Oleh kerana itu, ayah merasa perlu menulis sebuah penjelasan dalam majalah Panji Masyarakat. Menyatakan bahawa dirinya bukanlah seorang tokoh politik. Dalam hal politik dia hanyalah seorang pengikut dari pemimpin yang lebih ahli. Pemimpin itu telah mengeluarkan pendiriannya, demikian pendirian ayah. Yang dimaksudnya dengan pemimpin itu tak lain Muhammad Natsir dan gurunya A.R. Sultan Mansur yang telah mengeluarkan pernyataan menyokong tanda gambar Kaabah. Selesai pemilu tahun 1977, Majlis Ulama yang lebih banyak berdiam diri selama masa kampanye diberitakan menghadap Presiden Suharto. Dalam pertemuan itu, ayah mengatakan kepada pers bahawa maksud kedatangan pemimpin majlis ialah untuk membicarakan peristiwa-peristiwa yang melampaui batas selama pemilu dan menimbulkan luka dalam masyarakat. Meskipun masyarakat umum tidak mengetahui banyak konsepsi Majlis Ulama untuk menyelesaikan berbagai peristiwa itu, langkah-langkah ayah dalam menyelesaikan hal yang dibicarakannya kepada Presiden, beberapa di antaranya saya ikuti. Ayah menghadap pula ke Kepala Bakin, Jeneral Yoga Sugama, membicarakan nasib beberapa orang yang takut kembali ke daerahnya, akibat ancaman sewaktu kampanye sedang menghangat. Alhamdulillah ada beberapa orang yang berhasil pulang ke daerahnya.
Meskipun diharuskan melapor, mereka bisa bebas kembali kepada sanak keluarga. Itulah beberapa kejadian yang dialami oleh ayah selama duduk di majlis ulama. Tentunya banyak peristiwa lain yang tak tercantum dalam buku ini. Sedang ia nak dihentikan. Akhir Mei tahun 1980, Majlis Ulama mengadakan munasnya yang kedua, yakni setelah 5 tahun berdiri. Menurut anggaran dasar, pemimpin baru akan dipilih. Ternyata pilihan kembali dipercayakan pada Buya Hamka. Sebetulnya ayah kurang bergairah untuk melanjutkan jabatan periodi 5 tahun berikutnya, kerana dia memiliki firasat bahawa lambat laun majlis ulama itu akan kurang efektif. Terutama kerana kondisi kesihatannya mulai berkurang. Dalam kasus liburan puasa misalnya, ayah sangat tersinggung akan sikap Menteri P dan K, Daud Joseph, saat ayah sebagai pemimpin Majlis Ulama menghadap Pak Menteri untuk meminta meninjau kembali kebijaksanaannya soal libur puasa. Konon Menteri dengan gaya dan caranya sendiri, menggolongkan Majlis Ulama itu sebagai semacam organisasi masyarakat yang sama saja dengan ormas. Bahkan menurut cerita ayah, Menteri juga menyebut nightclub dan steam bath sebagai salah satu organisasi kegiatan masyarakat. Hal ini sering diulang-ulang dalam khutbah dan tulisannya di panji masyarakat. Saya tak tahu bagaimana persisnya ucapan menteri itu, tapi ayah menganggapnya sebagai suatu penghinaan. Konon sewaktu menjawab ucapan menteri itu, ayah mengingatkan Menteri P dan K bahawa Majlis Ulama dibentuk atas kehendak Presiden dan dilantik oleh Menteri Agama. Alasan lain yang menyebabkan ayah menjadi jarang datang menghadiri rapat Majlis Ulama ialah kerana kantornya akan pindah ke Masjid Istiqlal. Sedangkan di depan rumah saja, ayah tidak bisa setiap hari masuk kantor, katanya. Namun menjelang Munas 2, mulailah banyak usulan agar ayah bersedia terus menjadi ketua. Dia kembali berdiam diri dengan pendapat orang-orang itu. Buya harus bersedia. Kami tak melihat calon lain. Kalau Buya menolak, akibatnya akan lebih buruk. Ada golongan lain yang berambisi merebut kedudukan itu dari tangan kita. Demikian desakan-desakan yang disampaikan kepada ayah itu. Munas kembali memilih ayah dan ayah pun menerimanya. Okeylah, tapi saya sudah tua. Kalian harus lebih banyak membantu saya, begitulah sambutannya. Dalam pidato pelantikan kedua ini, ayah tak lagi begitu serius dan berkobar-kobar seperti 5 tahun yang lalu, tapi ada bahagian pidatonya yang dikutip oleh Pers, iaitu yang menyinggung Pancasila, sebagai berikut, tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, baiklah saya singgung di sini, bahawasanya Majlis Ulama telah menjelaskan pandangannya kepada umum melalui dengar pendapat Majlis Ulama dengan DPR dan dengan Wan Han Kamnas, yang pada dasarnya tak ada yang harus ditentang oleh umat Islam. Saya sendiri pun sejak beberapa tahun yang lalu telah menulis sebuah buku yang berjudul Urat Tunggang Pancasila, yang isinya telah pula saya bentangkan dalam khutbah Idul Fitri di Istana Merdeka. Akan tetapi, maafkanlah saya jika kami Majlis Ulama tidak mempropagandakan Pancasila dalam setiap percakapan, ceramah, pidato dan tablik-tablik. Kerana kami merasa bahawa yang diperlukan saat ini ialah bukti siapa yang benar-benar menghayati dan melaksanakan Pancasila itu dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sejak semula telah dimaklumi bahawa Majlis Ulama adalah sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, khususnya umat Islam. Sekadar tenaga yang ada pada kami, telah kami cuba mengerjakan kewajiban itu. Akan tetapi, terus terang saya kemukakan dalam keadaan kita sekarang, terdapat kesenjangan dalam hubungan pemerintah, iaitu kurangnya saluran dari rakyat untuk menyuarakan suara hati mereka kepada pemerintahnya, sedang dari pemerintah telah cukup banyak alat-alat komunikasinya. Oleh kerana itu, ulama lebih banyak menyuarakan keluhan-keluhan rakyat ini untuk minta perhatian kepada pemerintah. Tampaknya Majlis Ulama, terutama ketua umumnya, telah menentukan komitmennya. Dalam posisi yang bagaikan kubika, yang sudah semakin hangus diapit bara panas dari atas dan bawah,
ke bawahlah dia akan merapatkan diri. Hal itu ditegaskannya kepada saya, baik sebelum berlangsungnya Munas 2 maupun sesudah itu. Namun ada satu hal lagi yang mengganjal dalam benak ayah, iaitu tidak turut sertanya lagi Sekretaris Harian yang lama, Amiruddin Siregar dalam kepengurusan Majlis Ulama yang baru. Ayah merasa cara-cara untuk menyingkirkan Siregar itu kurang wajar. Ayah dan Amiruddin Siregar, sebagai sekretaris selama 5 tahun, telah terjalin kerjasama yang baik. Tapi itulah politik. Dalam politik, solidaritas semacam itu memang sering dikorbankan. Usahanya mempertahankan Amiruddin Siregar tidak berhasil. Majlis Ulama periodi tahun 1980 berjalan seperti biasa. Sekjennya baru ialah Burhani Cokro Handoko dan Sekretaris Harian Dr. Randes Masudi. Keduanya adalah pegawai Departemen Agama. Suatu hari, dia mendengar berita bahawa Sekjen Departemen Agama telah diberhentikan pula. Dr. Randes Kafrawi adalah orang yang banyak membantu Majlis Ulama, baik sewaktu dia menjadi Sekjen MUI maupun setelah non-aktif kerana kesibukannya di Departemen Agama. Ayah pergi ke rumahnya untuk mendapatkan informasi dan untuk menyatakan simpati. Sekembalinya dari sana, ayah bertambah murung. Beberapa kali ayah sempat juga menghadiri konferensi-konferensi Nasional Islam. Tampaknya itulah kegiatan Majlis Ulama yang masih sering dilakukannya. Adapun rapat-rapat harian sudah amat jarang diikutinya. Alasannya soal kesihatan, dan pada Februari menjelang usianya yang ke-73 tahun, Dr. Karnan memberitahukan bahawa jantungnya mulai ada kelainan. Dia perlu berhati-hati dan banyak istirahat. Selama bulan Januari 1981, ayah lebih banyak berbaring memenuhi nasihat doktor. Syukurlah pada waktu anak-anak mengadakan peringatan ulang tahunnya, yang bertepatan dengan selesainya penerbitan Tafsir Al-Azhar yang ditulisnya dan diperbaiki berkali-kali selama 12 tahun itu, doktor memberikan lampu hijau, pertanda kesihatannya membaik. Namun tatkala menerima ucapan selamat dari tamu-tamu yang memenuhi aula Masjid Agung Al-Azhar, Dr. Sulastomo berbisik pada saya agar Buya Hamka dijaga. Ayah mengucapkan pidato panjang pada malam bahagia itu. Beberapa orang aktivis pemuda Masjid Al-Azhar bertanya-tanya dan menilai pidato ayah itu bernada lain, seolah-olah Buya Hamka mengucapkan pidato perpisahan. Di akhir pidatonya ayah berkata, akhirnya pada sisa umur yang masih tinggal ini, dapatlah hendaknya saya memperkukuh iman dan beramal soleh, sekadar tenaga yang masih ada. Moga-moga diterima oleh Tuhan dan tetaplah saya jadi khodam dari semua, tidak berpihak-pihak dan tidak untuk satu golongan saja. Saya pun termenung mendengar ucapan terakhir pidato ayah itu. Saya tahu bahawa orang tua yang sudah 73 tahun itu sudah semakin lemah. Tongkat yang selalu dibawanya tidak lagi kuat menopangnya. Kadang-kadang saya sendiri pun menjadi tongkat kedua yang menuntun langkahnya yang semakin berat. Teringatlah saya waktu ayah mengakhiri revisi naskah Tafsir Al-Azhar yang terakhir, iaitu Juz 29. Terbitkanlah cepat, tugas ayah sudah selesai, mati pun ayah sudah rela. Dada saya berguncang mengingat perkataan ayah, kerana malam itu kami tengah bertasyakur atas selesainya tugas itu. Bulan Februari itu mulailah timbul isu Natal bersama yang terkenal itu. Dalam sebuah khutbah Jumaat di Masjid Agung Al-Azhar, dengan suara lantang ayah mengingatkan umat bahawa haram hukumnya, bahkan kafir bila ada orang Islam yang menghadiri upacara Natal. Natal adalah kepercayaan orang Kristen yang memperingati hari lahir anak Tuhan. Itu adalah akidah mereka. Kalau ada orang Islam yang turut menghadirinya, berarti dia melakukan perbuatan yang tergolong musyrik. Ingat dengan suara keras. Dan katakan kepada kawan-kawan yang tak hadir di sini. Itulah akidah tauhid kita. Akhir bulan itu pula ayah masih sempat ke Bangladesh, ditemani oleh Afif, sementara saya ke Jerman Barat. Kuatkah ayah? Tanya saya meragukan kesihatannya. InsyaAllah, katanya. Saya mencium tangannya dan dia melepas keberangkatan saya dengan rasa bangga,
Karena kunjungan saya ke Jerman sebagai pemimpin redaksi Panji Masyarakat, majalah yang kami terbitkan dan kami asuh dengan suka duka selama beberapa tahun. Ayah lebih dahulu kembali ke Jakarta dengan sihat walafiat, dan ketika beberapa hari setelah itu saya pulang, dia lebih ingin mendengar laporan dari Jerman ketimbang menceritakan pengalamannya di Bangladesh. Pada tanggal 20 April saya turut menghadiri pertemuan alim ulama dengan Pangkop Kamtib untuk mendengarkan laporan Laksamana Sudomo tentang pembajakan pesawat Garuda Woyla di Gedung Kartika Chandra. Dalam kesempatan itu, ketika tiba giliran ayah mengeluarkan isi hatinya, dia kembali bersuara agak keras. Dia meminta pemerintah agar menaruh perhatian terhadap adanya larangan dari Kanwil P dan K Jawa Timur terhadap buku PMP yang memuat tafsir surah Al-Ikhlas. Kalau tafsir surah Al-Ikhlas itu dilarang, kerana mahu bertoleransi golongan yang bertuhan tiga, apa lagi artinya kami yang meyakini keesaan Tuhan? Tanya ayah di hadapan Laksamana Sudomo dan sejumlah perwira-perwira tinggi ABRI, juga Menteri Agama. Tentang komando jihad, ayah dengan tegas mengecam pembajakan yang dilakukan oleh gerombolan Imran. Tapi janganlah kerana itu, kata jihad itu dianggap kalimat yang berbahaya. Saya akan merasa sangat terhormat bila dianggap sebagai kepala komando jihad, katanya. Kemudian dia minta perhatian atas beberapa orang yang telah ditahan berlarut-larut di Sumatera Utara kerana dituduh telah terlibat komando jihad. 3 hari sesudah itu, ayah menghadiri pertemuan dengan Menteri Alam Shah di Departemen Agama bersama pemimpin harian ulama lainnya. Siangnya sehabis solat Zuhur di Masjid Agung Al-Azhar, saya ingin menemui ayah untuk membicarakan adanya undangan dari Iraq. Saat saya temui, ayah baru saja pulang. Kaosnya basah kerana keringat dan wajahnya murung. Berceritalah dia tentang kehebohan fatwa Majlis Ulama. Ada ketegangan antara Majlis Ulama dan Menteri Agama, tapi tadi bisa didinginkan, ceritanya. Namun ibarat menggantang, ayah merasa sudah terlalu jenuh, dan kalau begini tampaknya Majlis Ulama akan sulit mengeluarkan fatwa-fatwa lagi nantinya. Saat kami sedang berdiskusi itu, tiba-tiba Sekretaris Harian Masudi masuk. Setelah duduk mendengarkan cerita ayah bersama saya, Masudi dengan wajah sedih menceritakan bahawa dia telah menerima surat keputusan kalau dia ditarik dari kedudukannya sebagai Sekretaris Harian Majlis Ulama kerana disangka menyiarkan fatwa itu. Ayah terkejut mendengarnya. Setelah melihat surat itu, dia menyuruh saya membacanya keras-keras. Tiba-tiba ayah berdiri dan mengambil telefon, minta bicara dengan Menteri Agama. Namun yang bersangkutan tak ada di tempat. Kalau begitu saya mahu bicara dengan Sekjen, ujar ayah lagi. Setelah menunggu beberapa saat, telefon pun bersambung dengan Pak Sekjen Ali Siregar. Saya tak tahu apa jawaban dari Sekjen Departemen Agama itu. Yang saya dengar hanyalah suara ayah. Saudara kan tahu, semuanya sudah selesai. Saya sudah bicara tadi kepada Menteri bahawa beredarnya fatwa itu adalah tanggungjawab saya. Dan saya pun sudah menyatakan bahawa sayalah yang menerima akibat peredaran itu. Telefon diletakkan dengan keras, lalu ayah kembali ke tempat duduknya dengan menggelengkan kepalanya. Apa jawabnya? Tanya saya. Perintah dari atas. Pak Hasan Basri lalu masuk ruangan. Mereka masih menceritakan pertemuan dengan menteri dan soal Masudi. Ayah dengan suara mantap berkata, hati saya sudah patah. Kemudian ayah mengalihkan pembicaraan. Dia menyuruh saya segera menemui Duta Besar Iraq. Bilang padanya supaya undangan ke Iraq diundurkan bulan depan. Tiketnya batalkan saja. Kalau bertanya alasan pengunduran, bilang saja ayah sakit. Saya pun berangkat mengikuti perintahnya. Hari-hari berikutnya, saya membaca pernyataan Majlis Ulama yang ditangani oleh ayah sebagai ketua umumnya, dengan Sekretaris Jenderal Burhani Cokrohandoko yang mencabut beredarnya fatwa Majlis Ulama soal Natal itu. Namun besoknya, saya disuruh menghantar rilis yang dibuat atas nama pribadi ayah sendiri ke koran-koran
Isinya menegaskan bahawa itu tidak berarti bahawa fatwa itu batal, fatwa itu sah, yang dicabut hanyalah peredarannya. Pada tanggal 18 Mei tahun 1981, ketika saya sedang bekerja di kantor Panji Masyarakat, ayah menelepon menyuruh saya datang. Sehari sebelumnya ayah baru kembali dari Medan. Saya kira bakal ada oleh-oleh dari Medan untuk cucu-cucunya. Tapi yang saya dapati ayah sedang duduk menghadapi mesin tiknya. Dia tersenyum ke arah saya. Ayah sudah mengambil keputusan. Saya tahu keputusan itu ialah yang menyangkut Majlis Ulama, tapi saya belum tahu bagaimana cara yang akan ditempuhnya. Sebentar lagi ada rapat pemimpin harian di kantor majlis yang baru, di Istiqlal. Inilah rapat pertama di kantor itu dan ini pula pertama kali ayah melihat kantor itu. Tapi kedatangan ayah ke sana juga untuk yang terakhir kalinya, ujarnya dengan wajah berseri-seri. Jadi ayah akan berhenti? Tanya saya seraya mengingatkan saran-saran yang melarang dia berhenti. Soalnya sudah lain, sedang enak harus berhenti, kalau diteruskan juga bisa hamba, katanya dengan nada humor. Namun jelas dari wajahnya terpancar kebahagiaan pagi itu. Saya tak dapat menahan haru dan langsung merangkulnya. Ayah lalu menenangkan saya. Setelah menuntun tangannya ke kursi, ayah bercerita tentang Imam Malik kepada saya. Saya kembali ke meja tulis untuk membaca selembar surat yang baru saja ditulisnya. Dan ayah sudah siap hendak ke Masjid Istiqlal untuk membawa dan membacakan surat itu. Inilah bunyinya. Bismillahirrohmanirrahim. 1. Menteri Agama Haji Alam Shah dalam pertemuan dengan Majlis Ulama Indonesia tanggal 23 April tahun 1981 yang lalu, telah menyatakan kecaman atas tersiarnya fatwa MUI. Dalam kecaman itu, Haji Alam Shah telah menunjukkan kemarahannya, menyatakan ingin mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Menteri Agama. 2. Menjawab ucapan-ucapan menteri, maka saya mengatakan bukan dia, tapi sayalah yang lebih patut meletakkan jabatan sebagai Ketua MUI. Dan saya bertanggung jawab sebagai atas tersiarnya fatwa yang membuat Menteri Agama mahu mengundurkan diri itu. Akan tetapi, saya pun mengatakan pula bahawa Majlis Ulama Indonesia yang telah berdiri selama 6 tahun, perlu dipertahankan siapapun yang menjadi ketuanya. 3. Kerana anggapan bahawa Majlis Ulama masih diperlukan keberadaannya di Indonesia, dan demi mengamankan kehidupannya setelah keberhentian saya, maka saya pun menandatangani surat keputusan pencabutan peredaran itu dengan pengertian bahawa nilai fatwa itu sendiri tetap sah, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majlis Ulama Komisi Fatwa. 4. Saya merasa perlu menyiarkan pernyataan pribadi akan sahnya isi fatwa tersebut, sebagaimana telah dimuat oleh sementara surat-surat khabar. Namun demikian, saya berharap pula kerjasama yang lebih baik antara ulama dan umara untuk masa-masa yang akan datang, terutama melalui pemimpin Majlis Ulama setelah saya meletakkan jabatan. 5. Dengan ini, saya meletakkan jabatan saya sebagai Ketua Majlis Ulama Indonesia di hadapan rapat ini, kerana saudara-saudaralah yang memilih saya melalui Munas MUI tahun 1980 yang lalu. Terima kasih. Jakarta, tanggal 18 Mei tahun 1981. Cerita tentang Majlis Ulama ini saya akhiri sampai di sini saja. Berita-berita komentar pers yang menjadikan peristiwa itu sebagai berita besar, niscaya masih segar dalam ingatan kita. Juga pernyataan pemerintah melalui Presiden yang menyatakan terima kasihnya kepada ayah. Dalam kegembiraannya menerima ucapan-ucapan selamat dari berbagai penjuru, ayah mengatakan kepada sahabatnya, Bapa M. Yunan, waktu saya diangkat dahulu tak ada ucapan selamat. Tapi setelah saya berhenti, saya menerima ratusan telegram dan surat-surat mengucapkan selamat. Ada juga yang menyatakan penyesalan-penyesalan tentang keputusannya itu. Kepada mereka ayah berkata singkat, sedang enak dihentikan. Menjelang akhir hayat, satu persatu selang dan pipa-pipa itu dibuka, dan semua yang kumpul dalam kamar itu membaca,
la ilaha illallah, dan napas Buya Hamka pun pelan-pelan berhenti. Grafik jantung berjalan lurus tanpa ada denyutan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Khamis di bulan Juli pada pukul 9 pagi, seperti biasa saya mendatangi ayah di Jalan Raden Patah 3/1 sebelum memulai pekerjaan di kantor Panji Mas. Sebelum menuju kamar, ibu sudah lebih dahulu menceritakan kepada saya bahawa sehabis solat subuh ayah merasa kurang enak badan. Dada sebelah kirinya terasa sakit. Betapa terkejutnya saya mendengar cerita itu. Pintu kamar segera saya buka dan saya lihat ayah tidur. Saya mendekat dan tiba-tiba ayah membalikkan tubuhnya. Rupanya ayah sudah bangun. Bagaimana, Yah? Tanya saya. Tidak apa-apa, jawabnya dengan senyum. Adik dengar dari ibu bahawa jantung ayah terganggu, kata saya dengan suara bernada cemas. Ya, tapi tidak apa-apa. Sejak 6 bulan yang lalu Dr. Karnan memberitahu bahawa jantung ayah sudah mulai mengalami kelainan, tapi dia memberi ayah sebuah pil. Bila terasa sakit pada dada sebelah kiri, letakkan pil di bawah lidah, biasanya rasa sakit itu akan reda. Lalu apakah rasa sakit itu berhenti kerana ayah telah memakan pil itu? Tanya saya pula. Tidak jadi ayah makan, kerana terasanya sehabis solat subuh tadi. Sayang kalau puasanya batal, sekarang sudah tak terasa lagi, jawabnya. Jadi ayah sudah terkena serangan jantung sejak 6 bulan yang lalu. Tanya saya yang tak tahu keadaan itu. Ketika berbincang-bincang itu pun, ayah tetap tersenyum dan santai saja, seperti biasa terjadi kalau dia melihat anak-anak dalam kondisi cemas. Pelan-pelan dia mengambil kitab suci Al-Quran yang berada di sampingnya, dan terus membaca. Saya maklum bahawa kalau dia sudah mengaji tak guna lagi mengganggunya. Lalu saya keluar dari kamar. Ketika sampai di pintu, ayah memanggil saya. Waang pencemas dan terlalu memanjakan ayah. Sekarang ayah sudah 2 malam tidur di kamar yang seindah kamar hotel kelas 1 ini, katanya lagi. Rumah tua di Jalan Raden Patah yang telah berumur lebih 1/4 abad itu memang sedang dalam perbaikan. Selain kerana tuanya, juga kerana keinginan saya hendak menggembirakan hatinya di hari tua dan mensyukuri rezeki Tuhan. Ayah gembira melihat kelancaran pembangunan rumah itu, dan sudah 3 hari dia menempati kamar yang baru. 1 jam kemudian ketika saya bekerja, saya ditelepon, ayah mengajak saya jalan-jalan dengan mobilnya. Kita mencari angin menjelang Zuhur. Kami pun jalan-jalan di sekitar jalan bypass. Banyak hal yang kami bicarakan, terutama tentang kegiatan dia akhir-akhir ini. Ayah bertanya tentang rencana saya untuk naik haji. Sebaiknya menggunakan kelompok terbang terakhir, kerana sudah agak dingin, demikian sarannya. Lalu ayah cerita tentang undangan untuk menghadiri sidang tahunan Majlis Tasisi Rabitah, sekitar awal Zulkaidah. Saya katakan sepertinya agak sulit bagi ayah menempuh perjalanan sejauh itu, mengingat kondisi kesihatannya. Dia membenarkan pendapat saya itu. Pembicaraan beralih tentang keluarga. Dia menyebut beberapa nama kemenakan yang biasa datang menjelang Lebaran. Urus mereka itu, kerana ayah tak ada wang, katanya. Lalu kami membicarakan kemungkinan terjadinya serangan jantung lagi padanya, hingga saya memaksanya membatalkan puasa. Ya sudah, nanti bayar fidyah ke si Anu, dia menyebut sebuah nama. Saya kembali ke kantor, dan ayah menuju rumah Jalan Raden Patah. Sampai malam saya tidak datang menemuinya, tapi tetap dihantui kecemasan kalau ayah akan terkena serangan jantung lagi, apalagi usianya telah 73 tahun. Selama lebih 20 tahun ayah mengidap penyakit diabetes. Berkali-kali diabetes itu mengganggu kesehatannya, sehingga perlu dirawat di rumah sakit. Sekitar tahun 1964 hingga 1965, dalam status tahanan Orden Lama, dia dirawat hampir 2 tahun di Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun untuk mengobati diabetes itu. Juga 3 tahun yang lalu, dirawat di Rumah Sakit Pertamina beberapa minggu. Saya teringat semua itu dan menyadari,
bahawa gangguan jantung yang dirasakan sekarang adalah komplikasi dari penyakit diabetes itu. Setelah solat subuh, Jumaat pagi saya berniat menemui ayah untuk memberikan saran agar ayah diperiksa lebih teliti oleh doktor. Namun sebelum saya berangkat, kira-kira pukul 7 pagi, Afif datang ke rumah saya di Bintaro. Saya terkejut melihatnya datang dan langsung cemas. Raut muka Afif sendiri menampakkan aura ketenangan yang dipaksakan. "Bagaimana ayah?" tanya saya langsung. "Ayah masuk rumah sakit pagi ini. Semalam ayah kena serangan jantung dan langsung memanggil doktor. Kami segera berangkat ke rumah sakit Pertamina yang tak jauh dari rumah ayah. Doktor memang menyarankan ayah dirawat di sana. Saat saya masuk kamarnya, ayah tengah diperiksa tensi darah dan lainnya." Setelah serangkaian pemeriksaan itu selesai, Dr. Karnan yang turut menghantar ayah, meninggalkan ruangan dan menyerahkan perawatan ayah pada tim doktor rumah sakit Pertamina. Saya menyusul Dr. Karnan yang selama puluhan tahun memelihara kesihatan ayah dan almarhumah Umi. Tanpa segan-segan saya tanyakan keadaan ayah yang sebenarnya. Dia menjelaskan kalau ayah mendapat serangan jantung yang berat. Sebenarnya penyakit itu telah dirasakannya sejak Februari lalu, tapi serangan yang baru dialaminya mengenai bahagian lain jantung itu. Mendengar keterangan doktor itu, saya faham apa yang terjadi. Ketika kembali ke rumah sakit sore harinya, saya lihat ayah sudah ditempatkan di ruangan ICU, Intensive Care Unit. Di muka kaca pintunya terbaca pengumuman bahawa pasien tidak boleh dikunjungi, kecuali oleh anak dan isteri. Dengan hati-hati, saya masuk dan melihat dia agak mengantuk. Pernapasannya dibantu oleh oksigen dan di dadanya melekat alat-alat pemeriksaan jantung. Napasnya agak sesak, tapi ibu yang menungguinya sejak pagi mengatakan bahawa ayah sudah makan. Afif dan Syakib, saya minta memanggil semua anak-anak ayah. Saya sendiri bersama ibu berbagi tugas menjaga di rumah sakit, sambil berdoa agar Tuhan masih memberi umur pada ayah kami. Sabtu 18 Juli, semua anak dan cucunya sudah menemuinya dan memiliki kesan masing-masing setelah bersalaman dan mencium pipinya. Tampaknya keadaan tidak membaik. Salah seorang cucunya, Amalia yang sudah duduk di SMA, berbisik pada saya bahawa Nambo mengatakan kepadanya tak akan lama di rumah sakit. Paling cepat 5 hari, sesudah itu akan dibawa lagi. Dia tidak mengatakan ke mana akan dibawa. Amalia tidak dapat meneruskan ceritanya, matanya merah, dan terus saja memeluk saya dengan rasa cemas dan haru. Minggu 19 Juli, saya datang lebih pagi. Di situ ada Umi Fatimah, kakanda ayah. Juga beberapa anggota keluarga lain. Kami melihat ayah secara bergantian. Kondisinya tetap belum membaik. Ibu yang sejak malam menjaga di rumah sakit, pulang untuk istirahat dan mandi. Sehabis zuhur saya meninggalkan rumah sakit. Tapi sebelum maghrib tiba, Afif datang tergopoh-gopoh. Perasaan saya tak enak. Katanya kondisi ayah semakin memburuk. Segera kami menuju ke rumah sakit. Saya temui Dr. Amal Sutopo yang bekerja dengan amat hati-hati. Saya kenal doktor ini sejak lama, kerana merupakan salah satu jamaah Masjid Agung Al-Azhar. Saya langsung bertanya kondisi ayah kepadanya. Dia menjelaskan secara terperinci kondisi ayah. Kadar gulanya sangat tinggi. Bahagian jantung yang terkena serangan sudah semakin meluas dan sulit diatasi. Sore tadi ayah anfal, tapi dapat tertolong. Hari Minggu itu, keluarga dan kerabat dekat mulai mengunjunginya. Di antaranya Pak Muhammad Natsir, Pak Yunan Nasution, dan Pak Abdullah Salim. Ketika Pak Syafruddin Prawiranegara datang, ayah sedang tidur dan tidak boleh diganggu. Mereka sempat bersalaman, tapi kondisi ayah amat mengkhawatirkan. Senin 20 Juli, keadaannya tidak berubah. Namun sekali-sekali, kami lihat ayah bangun. Begitu melihat kami melalui pintu kaca, dia melambaikan tangannya yang tampak mulai melemah. Kami masuk untuk menciumnya, kemudian memberikan giliran kepada yang lain. Setiap tiba waktu solat, ayah senantiasa bangun dan sadar.
Bahkan dalam pengaruh obat tidur pun, ayah tetap bangun bila tiba waktu solat. Dia selalu bertanya sudah jam berapa, apakah sudah tiba waktu solat. Sebuah jam tangan Rolex yang dibeli di Singapura tahun 1968 tak pernah lepas dari tangannya. Begitu matanya terbuka, dia mengangkat tangan kiri melihat jam dengan mata yang sebenarnya tak begitu terang lagi. Sejak setahun yang lalu, sudah ada saran doktor untuk mengoperasi mata dia yang sebelah kanan kerana mata itu semakin kabur. Selasa 21 Juli, kata jururawat, "Buya baik-baik saja. Hati kami lega. Saya temui Dr. Amal. Dari doktor ini saya mendapat informasi baru yang melenyapkan kelegaan hari itu. Jantungnya sedikit-sedikit bisa dinormalkan, begitupun kadar gula sedikit menurun, tapi ada radang di paru-parunya, kerana itu diusahakan melokalisasikannya." La haula wa la quwata illa billah, ujar saya, yang semakin tercekam mendengar keterangan doktor itu. Malam itu, kembali giliran saya menginap di rumah sakit. Sampai pagi tak ada kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan. Rabu 22 Juli, sore menjelang maghrib, ayah tampak berwajah cerah menanyakan di mana kami berbuka puasa. Kami menjawab akan berbuka di ruang tunggu. Dia senyum ceria sekali. Begitu maghrib tiba, Afif dipanggil masuk kamar untuk membantunya berwuduk. Seorang perawat memberitahukan Fatia, kalau boleh menyuapi ayah makan. Ifat gembira menerima tugas itu. Cucu yang datang sore itu, gembira melihat perubahan itu. Mungkin cuma saya yang belum bisa merasakan kegembiraan. Firasat saya tidak enak. Ibu menyarankan saya istirahat di rumah malam itu, agar tidak kelelahan bekerja keesokan harinya. Saya pun pulang bersama 5 orang cucu ayah. Anak-anak itu gembira melihat Nambo akan sembuh. Khamis 23 Juli pukul 7 pagi, Syaiful, sopir ayah datang ke rumah saya dan cerita kalau semalam kondisi ayah memburuk lagi. Tanpa mandi lebih dulu saya langsung pergi menuju rumah sakit. Sepanjang jalan yang jaraknya 5 km itu, saya pun berdoa kepada Tuhan. Saat itu, timbullah dalam diri keberanian untuk memberitahu kepada semua anak-anak ayah dan ibu bahawa sudah saatnya kita mengikhlaskan kepergian ayah bila Tuhan menakdirkannya saat ini. Lalu saya katakan kepada semua anak ayah, ibu, kakaknya ayah, Ummi Fatimah, isteri Buya A.R. Sultan Mansur, juga Asma, adik kandung ayah. Setiap yang datang saya bisikkan keadaan ayah yang sebenarnya, dan minta mereka tabahkan hati, agar ikhlas kerana kullu nafsin zaikatul maut. Kemudian saya temui doktor jantung, Savitri Siregar, yang berwajah redup. Saya minta keterangan darinya. Bagaikan runtuh bumi tempat saya berpijak ketika Dr. Savitri yang dalam beberapa hari kelihatan lelah, dan telah berusaha dengan sangat maksimal, menceritakan komplikasi baru yang tak saya dengar sebelumnya. Salah satu saluran darah ke otak ayah telah lumpuh. Allah, seru saya. Pagi itu, semua anak-anak ayah berada di ruang tunggu, juga beberapa orang menantu dan cucu. Apakah keadaan Buya sudah in koma? Tanya saya pada doktor. Dia mengangguk. Saya menuju kamar ayah, dia kelihatan sudah tak sadar sedikit pun, nafasnya semakin sesak, dan grafik jalan jantungnya sudah tak teratur lagi. Saya raba kakinya, dingin, kemudian kaki itu saya cium. Seorang perawat mengatakan bahawa sebenarnya bahagian kiri tubuh ayah masih bisa merasa bila disentuh. Terdengar suara ayah yang lirih menyebut, Allah, berkali-kali. Tamu-tamu berdatangan siang itu. Di antaranya pemimpin Majlis Ulama, Kiai Haji Syukri Azali, Legend Sudirman, Projokusumo, dan Kiai Haji Hasan Basri, yang sangat terkejut melihat keadaan ayah. Seorang anggota Majlis Ulama yang lain Dr. Tarmizi Tahir menghubungi Dr. Savitri untuk mendapat keterangan medis yang lengkap. Dr. Tarmizi, yang merupakan teman sepermainan saya di masa kanak-kanak di Padang Panjang, kemudian menceritakan keterangan Dr. Savitri kepada pemimpin Majlis Ulama. Dia juga bilang kalau ayah seharusnya tak melakukan perjalanan ke Bangladesh dan Iraq tempoh hari.
Sangat berbahaya bagi penderita jantung seperti ayah melakukan penerbangan jarak jauh, khawatir terjadi anfal di udara. Saya menunduk, teringat perjalanan Iraq sebulan sebelumnya. Kami berdua terbang lebih dari 14 jam, kurang tidur dan berhenti di Bangkok beberapa jam. Saya memejamkan mata mengingat kejadian itu. Pada waktu itu, ayah yang sebenarnya sangat lelah, tetap gembira berjalan di belakang saya dengan tongkatnya. Begitu tiba di ruang tunggu airport Bangkok, dia menuju toilet, menyuruh saya menyiapkan sajadah, melihat kompas, dan solat dengan menjamak solat zuhur dan asar di tengah kesibukan orang-orang yang menunggu pesawat. Sementara turis asing mondar-mandir depan kami sambil keheranan. Ketika seorang petugas airport Thailand mengatakan bahawa di situ bukan tempat solat, saya mohon kepadanya agar diberi izin, kerana kami adalah monk Islam, sebagaimana monk Buddha berbaju kuning banyak di Thailand. Ayah tertawa mendengar dialog saya dengan petugas itu. Sampai kejadian itu menjadi bahan cerita yang meringankan kelelahan ayah. Sampai malam Jumaat, keadaan semakin gawat. Tampaknya ayah sedang menuju saat-saat terakhir. Dr. Savitri masih tetap memperhatikan perkembangannya bersama dua doktor lainnya, juga sejumlah perawat berbaju biru yang memakai masker. Dr. Savitri memberitahukan bahawa pernafasan ayah sudah dibantu dengan pompa. Kami semua bergiliran membaca ayat-ayat suci Al-Quran di samping pembaringannya. Meskipun tahu bahawa ayah tak mendengar bacaan kami, hal itu kami lakukan untuk menguatkan diri kami sendiri dalam menerima takdir yang sudah semakin pasti saatnya. Begitu seterusnya sampai hari Jumaat pagi, tensi darah yang diperiksa semakin menurun, 90, 80, sampai pada 50. Pagi itu datang menghantam M. Yusof bersama ibu, juga Natsir Bukhari Tamam, Menteri Transmigrasi Prof. Dr. Harun Zain, dan para famili yang membaca berita harian Kompas tentang keadaan ayah yang kritis. Tepat pukul 10 suku, Dr. Savitri mengatakan akan membuka semua pipa dan selang, serta alat-alat lain yang dipasang di kerongkongan atau hidung ayah. Air mata doktor wanita itu tak tertahankan. Dia melihat wajah saya seraya minta maaf tak berhasil membantu ayah. Saya mengisyaratkan bahawa anak-anak telah ikhlas dan percaya pada para doktor, ibu juga mengangguk. Habislah segala daya upaya manusia berhadapan dengan kepastian takdir datangnya maut. Satu persatu selang dan pipa-pipa itu dibuka, dan semua yang kumpul dalam kamar itu membaca, La ilaha illallah, dan napas ayah pun pelan-pelan berhenti. Grafik jantung berjalan lurus tanpa ada denyutan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Buya Hamka meninggalkan kita tepat pukul 10 jam 41 minit 8 detik pagi hari Jumaat, tanggal 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun 5 bulan, dengan tenang dan disaksikan oleh anak cucu dan kawan-kawan karib. Pak Natsir yang menyaksikan seluruh kejadian itu, membaca doa dengan tulus yang diaminkan oleh segenap yang hadir. Selamat jalan Buya, insya-Allah kami akan meneruskan perjuanganmu. Lampiran 1, catatan dalam tahanan rezim Soekarno. Pada Senin tanggal 27 Januari tahun 1964, bertepatan dengan 12 Ramadan 1383, kira-kira pukul 11 siang, sehabis saya mengajar mengaji kaum ibu di Masjid Agung Al-Azhar, 3 orang polisi dari Departemen Angkatan Kepolisian, datang untuk menangkap saya. Mereka membawa surat perintah penahanan sementara yang di dalamnya disebutkan bahawa saya diduga melakukan kejahatan yang terkena Penpres 11/1963. Saya dibawa ke DEPAK sekitar 2 jam, kemudian dibawa ke Bogor, Cimacan, dan sore harinya ditempatkan di suatu bungalow seorang polisi yang bernama Harlina, di Puncak. Maka sejak Senin sore tanggal 27 Januari itu, sampai Jumaat sore tanggal 31 Januari termenunglah saya di bungalow tersebut di bawah penjagaan ketat polisi. Saya tak tahu apa kesalahan saya, dan bertanya-tanya dalam hati sampai berapa lama saya akan diasingkan dari masyarakat.
Kira-kira pukul 4 petang, Jumaat tanggal 31 Januari tahun 1964 itu, datanglah 3 orang polisi berpakaian preman menjemput saya dan singgah sebentar di bungalow lain di puncak itu juga, bernama Bungalow Harjuna. Di sana telah ada Kasman Singodimedjo SH, yang menurut keterangannya telah ditahan 2 bulan lebih. Ketika tiba waktu berbuka puasa, sampailah kami di Sekolah Kepolisian Sukabumi. Dan malam itu juga diterangkan kepada saya, kalau besoknya, hari Sabtu tanggal 1 Februari tahun 1964, saya akan mulai diperiksa. Pada pukul 7 pagi, Sabtu tanggal 1 Februari tahun 1964, kepada tim pemeriksa yang bernama Sudakso, memperkenalkan tim yang akan memeriksa saya. Jumlahnya sekitar 20 orang. Semuanya berpakaian preman dan saya tidak ingat lagi pangkat-pangkat mereka. Sebab meskipun memakai pakaian dinas, saya tidak faham makna tanda pangkat mereka di Departemen Angkatan Kepolisian. Namun umumnya, mereka itu adalah inspektor polisi. Mereka memeriksa bergiliran. Sekali memeriksa ada 2 orang. Pemeriksaan berlangsung selama 3 jam, kemudian berganti lagi personil yang memeriksa. Itu berlangsung terus-menerus dari pagi, siang, sore, sampai malam. Selain menanyakan biodata diri, pendidikan, pergaulan, partai yang dimasuki dan lain-lain, mereka bertanya khusus tentang satu gerakan gelap untuk menentang Presiden Sukarno dan pemerintah Republik Indonesia yang sah. Kemudian bertambah jelas lagi bahawa saya disangka dan diduga masuk satu gerakan bernama GAS. Saya mengatakan sebelum saya ditangkap memang pernah mendengar gerakan GAS, tetapi saya sendiri tidak tahu apa-apa tentang gerakan itu. Sejak 1 hingga 3 Februari tahun 1964 itu, bermacam-macam pertanyaan telah dikemukakan. Si penanya menuliskan pertanyaan dan saya harus menuliskan jawapan di bawahnya. Yang ditanyakan ialah peranan apa yang saya ambil dalam gerakan itu dan apa jabatan saya di dalamnya. Karena tidak mengetahui adanya gerakan itu, selama pertanyaan-pertanyaan 3 hari 3 malam itu, umumnya jawapan saya ialah tidak tahu, tidak ikut, dan segala jawapan yang memang timbul dari hati yang jujur. Mereka pintar menjebak melalui pertanyaan. Yang bertanya ganti-ganti, bahasanya berbelit-belit, dari halus hingga kasar. Intinya sama, mereka tidak percaya bahawa saya tidak ikut terlibat. Tanggal 3 Februari pagi, saya ditanya apakah mengenal Zawawi. Saya menjawab kenal baik. Mereka bertanya lagi, menurut pendapat saudara Hamka, apakah Zawawi itu orang baik dan jujur? Saya jawab, menurut saya, dia itu jujur. Mereka bertanya lagi, kalau ada keterangan Zawawi tentang diri saudara, adakah kemungkinan bahawa dia memfitnah? Saya jawab, tidak. Mereka bilang, menurut keterangan Zawawi, Pak Hamka turut aktif dalam satu gerakan untuk membunuh Presiden Sukarno dan mengadakan rapat gelap di Tangerang pada tanggal 11 Oktober tahun 1963. Seminggu sebelum itu mengadakan juga rapat terlebih dahulu di rumah saudara Hamka sendiri, kata seorang polisi. Tanggal 3 Februari sorenya, mulailah saya bingung. Saya sudah terlanjur mengatakan Zawawi seorang jujur, lalu dikatakan bahawa Zawawilah yang memberikan keterangan polisi bahawa saya adalah orang penting di dalam gerakan gelap itu.